Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 8, kelas O, mahasiswa program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga. Dalam kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai sistem akuntansi pemerintahan pusat. Tujuan kami membuat video ini adalah memberikan informasi terkait sistem akuntansi pemerintahan pusat yang ada di Indonesia. Selain itu, tujuan kami selanjutnya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas mata kuliah akuntansi sektor publik dari dosen kami, Ibu Erina Sudaryanti. Di sini kami memiliki 4 anggota yang terdiri dari 1. Saya sendiri, Muhammad Iqbal Himawan dengan NIM 006. Perkenalkan, nama saya Adelia dengan NIM terakhir 045. Perkenalkan, saya Saida Lubroya dengan NIM belakang 046. Perkenalkan, nama saya Fahri Saputra dengan NIM belakang 126. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai sistem akuntansi pemerintahan pusat yang ada di Indonesia. 1. Dasar Hukum SAPP. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. Peraturan Menteri Nomor 171/05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Pusat. 4. Peraturan Menteri Nomor 196/05/2008 tentang tata cara penyusunan dan penyajian laporan keuangan belanja subsidi dan belanja lain-lain pada bagian anggaran pembiayaan dan perhitungan. Nomor 5. Peraturan Menteri Nomor 191/05/2011 tentang mekanisme pengelolaan hibah. Nomor 6. Peraturan Menteri Nomor 230/05/2011 tentang sistem akuntansi hibah. Nomor 7. Peraturan Menteri Nomor 233/05/2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 171/05/2007 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintahan pusat. Setelah itu, SAPP atau Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat juga memiliki beberapa tujuan, di antaranya 1. Menjaga aset pemerintahan pusat dan instansi-instansi melalui pencatatan, pemrosesan, dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai dengan standar dan praktek akuntansi yang diterima secara umum. Yang kedua, menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan pemerintahan pusat baik secara nasional maupun instansi yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas. Dan nomor 3, menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan pemerintahan pusat secara keseluruhan. Dan yang terakhir, yang nomor 4, menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien. Bahasan selanjutnya adalah ciri-ciri pokok dari SAPP. Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat atau SAPP memiliki 6 ciri-ciri pokok, diantaranya sebagai berikut. 1. Basis akuntansi. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintahan pusat adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran, dan basis accrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Yang kedua, sistem pembukuan berpasangan. Sistem pembukuan berpasangan didasarkan atas persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan kewajiban plus ekuitas dana. Yang ketiga, dana tunggal. Kegiatan akuntansi yang mengacu kepada Undang-Undang APBN sebagai landasan operasionalnya. Dana tunggal ini merupakan tempat di mana pendapatan dan belanja pemerintah dipertanggungjawabkan secara keseluruhan secara tunggal. 4. Desentralisasi pelaksanaan akuntansi. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan di instansi dilaksanakan secara berjenjang oleh unit-unit akuntansi, baik di kantor pusat instansi maupun di daerah. 5. Bagan akuntansi standar.
SAPP atau Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat menggunakan akun standar yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku untuk tujuan penganggaran maupun akuntansi. Dan yang terakhir, yang keenam, Standar Akuntansi Pemerintah atau SAP. Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah atau SAP dalam melakukan pengakuan, penilaian, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan terhadap transaksi keuangan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban, akuntansi, dan pelaporan keuangan. Selanjutnya adalah kerangka umum SAPP yang terdiri dari 1. Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara atau SABUN. Sistem ini dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan pengguna anggaran bagian anggaran pembiayaan dan perhitungan atau BAPP. Yang kedua adalah SAI atau Sistem Akuntansi Instansi. Sistem ini dilaksanakan oleh Kementerian Negara atau instansi yang membentuk unit akuntansi keuangan dan unit akuntansi barang. Jenis laporan keuangan pemerintahan pusat terdiri dari 1. Laporan realisasi anggaran 2. Laporan perubahan saldo anggaran lebih 3. Neraca pemerintah 4. Laporan operasional 5. Laporan arus kas 6. Laporan perubahan ekuitas. Dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Penjelasannya sebagai berikut. 1. Laporan realisasi anggaran atau LRA. Laporan ini adalah komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya, ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran. Yang kedua adalah laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL. LPSAL merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya kos-kos berikut seperti saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, dan saldo anggaran lebih akhir. Dan yang ketiga adalah neraca. Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Yang keempat adalah laporan operasional atau LO. Laporan operasional merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional dari suatu entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan, laporan operasional beban, dan surplus atau defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Yang kelima adalah laporan arus kas atau LAK. Laporan arus kas merupakan bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transaksi. Nah, setelah kita mengetahui apa itu sistem akuntansi pemerintah pusat, kita juga perlu tahu apa itu sistem akuntansi bendahara umum negara. Untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan negara, Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan tentang pelaksanaan APBN secara tepat waktu dan memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut. 1. Laporan keuangan pemerintah pusat dihasilkan melalui proses akuntansi yang terdiri dari 1. Laporan realisasi anggaran 2. Neraca 3. Laporan perubahan saldo anggaran lebih 4. Laporan operasional 5. Laporan arus kas 6. Laporan perubahan ekuitas dan 7. Catatan atas laporan keuangan. Yang kedua, laporan keuangan pemerintah pusat disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan atau SAP. Kemudian yang ketiga, laporan keuangan pemerintah pusat melalui sistem pengendalian intern yang memadai. Agar informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah pusat dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas,
perlu diselenggarakan sistem akuntansi pemerintah pusat atau SAPP yang terdiri dari sistem akuntansi bendahara umum negara yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan sistem akuntansi instansi yang dilaksanakan oleh kementerian lembaga atau negara. Sistem akuntansi bendahara umum negara dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan yang lebih spesifik yaitu Direktorat Jenderal Perbendaharaan, terdiri dari 1. Sistem akuntansi pusat yang terdiri dari A. Sistem akuntansi kas umum negara atau SAKUN yang menghasilkan LAK, neraca kas umum negara, dan laporan penerimaan dan pengeluaran kas, dan laporan perubahan posisi kas. B. Sistem akuntansi umum yang menghasilkan LRA dan neraca sistem akuntansi umum. Kemudian yang kedua, sistem akuntansi utang pemerintah dan hibah. Yang ketiga, sistem akuntansi penerusan pinjaman. Yang keempat, sistem akuntansi investasi pemerintah. Yang kelima, sistem akuntansi transfer ke daerah. Yang keenam, sistem akuntansi belanja subsidi dan belanja lain-lain. Yang ketujuh, sistem akuntansi transaksi khusus. Dan yang kedelapan, akuntansi badan lainnya. Mekanisme pelaporan sistem akuntansi bendahara umum negara diawali dengan yang pertama, yaitu KPPN mengirim semua file data setiap hari dan laporan keuangan setiap bulan ke Kanwil DJPBN. Sedangkan KPPN yang khusus memproses data PLN mengirim semua file data setiap hari ke DAPK. Selain itu, KPPN juga setiap hari mengirim data transaksi ke Direktorat APK. Yang kedua, Kanwil DJPBN menyampaikan file data dan laporan keuangan setiap triwulan ke DAPK sebagai bahan penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat. Yang ketiga, Direktorat Pengelolaan Kas Negara menyampaikan file data dan laporan keuangan bendahara umum negara setiap bulan ke DAPK sebagai bahan penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat. Selain itu, Direktorat Pengelolaan Kas Negara juga melakukan rekonsiliasi data dengan Direktorat APK. Yang keempat, seluruh unit akuntansi di bawah Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara menyampaikan 1. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang selaku UAP BUN-UHA menyampaikan data berupa laporan dan ADK ke entitas bendahara umum negara dalam rangka penyusunan laporan keuangan gabungan entitas bendahara umum negara. Yang kedua, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku UAP BUN-IP menyampaikan data berupa laporan dan ADK ke entitas bendahara umum negara dalam rangka penyusunan laporan keuangan gabungan entitas bendahara umum negara. Yang ketiga, Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman selaku UAP BUN-PP menyampaikan data berupa laporan dan ADK ke entitas bendahara umum negara dalam rangka penyusunan laporan keuangan gabungan entitas bendahara umum negara. Yang keempat, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku UAP BUN-TD menyampaikan data berupa laporan dan ADK ke entitas bendahara umum negara dalam rangka penyusunan laporan keuangan gabungan entitas bendahara umum negara. Yang kelima, Direktorat Jenderal Anggaran selaku UAP BUN-BSBL menyampaikan data berupa laporan dan ADK ke entitas bendahara umum negara dalam rangka penyusunan laporan keuangan gabungan entitas bendahara umum negara. Yang keenam, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan selaku UAP BUN-BL menyampaikan laporan gabungan badan lainnya ke entitas bendahara umum negara dalam rangka penyusunan laporan keuangan gabungan entitas bendahara umum negara. Yang ketujuh, Unit Akuntansi yang mengelola transaksi khusus selaku UAP BUN-TK menyampaikan data berupa laporan dan ADK ke entitas bendahara umum negara dalam rangka penyusunan laporan keuangan gabungan entitas bendahara umum negara. Nah, selanjutnya yang kelima,
Entitas Bendahara Umum Negara menyampaikan laporan keuangan gabungan dan ADK seluruh entitas di bawah Bendahara Umum Negara ke Direktorat APK sebagai bahan penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat. Yang keenam, Presiden atau yang lebih spesifik Menteri Keuangan atau yang lebih spesifik Direktur Jenderal Perbendaharaan menyampaikan laporan keuangan pemerintah pusat kepada BPK tiap semester dan tahunan. Yang ketujuh, BPK melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah pusat yang disampaikan Presiden. Kemudian, yang akan kita bahas selanjutnya adalah kebijakan akuntansi, sistem akuntansi pemerintahan pusat. Dalam sistem akuntansi pemerintahan pusat, terdapat beberapa kebijakan akuntansi, di antaranya 1. Kebijakan akuntansi anggaran, 2. Kebijakan akuntansi pendapatan, 3. Kebijakan akuntansi belanja, 4. Kebijakan akuntansi pembiayaan, 5. Kebijakan akuntansi investigasi, dan 6. Kebijakan akuntansi utang. Pertama yang akan saya jelaskan adalah kebijakan akuntansi anggaran. Anggaran merupakan suatu rencana dalam bentuk finansial yang menyatakan apa saja kinerja atau rencana yang dilaksanakan pada tahun anggaran, disertai dengan berapa biaya-biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi rencana tersebut dan cara-cara untuk memperoleh uang anggaran yang digunakan untuk memenuhi biaya tersebut. Anggaran penting dalam pemerintahan dikarenakan anggaran merupakan alat utama dari kebijakan fiskal. Anggaran merupakan alat ekonomi pemerintah yang digunakan untuk mengatur perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat, menjalin kesinambungan masyarakat, sekaligus untuk meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat. Aliran uang yang terkait dengan aktivitas pemerintahan akan mempengaruhi harga, lapangan kerja, distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan juga beban pajak yang harus dibayar atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah itu sendiri. Karena itu, penganggaran yang merupakan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter harus disusun secara teliti dan mendalam melalui perumusan strategi dan perencanaan strategi. Hal ini karena jika setelah dilakukan penganggaran, anggaran menjadi tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja pemerintah, hal ini justru akan mengacaukan perencanaan yang sudah disusun. Selanjutnya, sistem penganggaran di Indonesia menggunakan yang namanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara alias APBN di tingkat pusat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah alias APBD di tingkat daerah. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Peran pemerintah, utamanya Presiden dan DPR, sangat penting, di mana Presiden merencanakan rancangan APBN yang kemudian dibahas dalam rapat oleh DPR. Kedua adalah kebijakan akuntansi pendapatan. Dalam pengakuan pendapatan, pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening umum kas negara. Kemudian, pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatannya. Klasifikasi pendapatan dalam laporan keuangan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama penerimaan dalam negeri seperti yang terbagi menjadi penerimaan pajak dan juga penerimaan non-pajak. Dan yang kedua ada penerimaan yang berasal dari hibah. Akuntansi pendapatannya dilakukan berdasarkan atas asas bruto dan tidak mencatat jumlah netonya setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Akuntansi pendapatan disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan untuk keperluan pengendalian bagi pemerintah pusat. Dan yang kedua adalah kebijakan akuntansi belanja. Dalam kebijakan ini, belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran pada rekening kas umum negara. Khusus pengeluaran melalui bendahara, pengakuan terjadi saat pertanggungjawaban atas pengeluarannya disahkan oleh bagian fungsi perbendaharaan. Koreksi atas pengeluaran belanja pada saat periode pengeluaran dibekukan sebagai pengurang atas pengeluaran belanja pada periode yang sama. Jika koreksi terjadi untuk periode berikutnya, maka itu akan dibukukan pada bagian pendapatan lain-lain. Klasifikasi dari akuntansi belanja terbagi menjadi belanja pusat dan juga transfer ke daerah. Dalam belanja pusat,
diklasifikasikan lagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama ada belanja operasi. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat yang bisa memberi manfaat jangka pendek, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan juga belanja bantuan sosial. Kedua ada belanja modal. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja aset tetap seperti tanah, peralatan mesin, gedung, ataupun yang lain-lain. Dan yang kedua adalah belanja aset lainnya. Jenis ketiga adalah belanja lain-lain atau belanja tidak terduga. Belanja lain-lain sifatnya lebih seperti pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, atau yang sekarang saat ini terjadi adalah penanggulangan untuk COVID-19. Nah, klasifikasi yang berikutnya adalah transfer ke daerah. Transfer ke daerah merupakan pengeluaran uang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Transfer ke daerah terdiri dari 2 bentuk, yakni dana perimbangan dan juga dana otonomi khusus dan penyesuaian. Dana perimbangan merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran untuk pemerintah daerah yang bisa berupa dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan juga dana alokasi khusus. Dan dana otonomi khusus dan penyesuaian merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran untuk pemerintah daerah berupa dana otonomi khusus dan juga dana penyesuaian yang ditujukan untuk keperluan pemerintah daerah. Kemudian yang selanjutnya adalah kebijakan akuntansi pembiayaan. Yang pertama yang akan dibahas adalah kebijakan akuntansi penerimaan pembiayaan. Pengakuan penerimaan pembiayaan. Yang pertama, penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum negara. Dan juga akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan atas asas bruto dan tidak mencatat jumlah netonya. Klasifikasi dari penerimaan pembiayaan terbagi menjadi 2, yaitu penerimaan pembiayaan luar negeri dan juga penerimaan pembiayaan dalam negeri. Contoh dari penerimaan pembiayaan adalah penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah. Yang berikutnya adalah kebijakan akuntansi pengeluaran pembiayaan. Dalam kebijakan ini, pengeluaran pembiayaan diakui pada saat keluar dari kas umum negara. Dan klasifikasi pengeluaran pembiayaan dapat dikelompokkan jadi pengeluaran pembiayaan dalam negeri dan juga pengeluaran pembiayaan luar negeri. Contoh dari transaksi pengeluaran pembiayaan antara lain: 1. Ada penyertaan modal dari pemerintah. Yang kedua, ada pembayaran pokok jaminan. Dan yang terakhir, ada juga pemberian pinjaman jangka panjang. Dalam transaksi realisasi pengeluaran pembiayaan, selain mengakibatkan pengurangan kas, ini juga berakibat penambahan aset atau investasi jangka panjang dan juga pengurangan utang dari jangka panjang. Dan yang selanjutnya adalah kebijakan akuntansi investasi. Yang pertama adalah pengakuan investasi. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria berikut. Yang pertama adalah ada kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah. Dan yang kedua adalah nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai. Untuk mengukur suatu investasi, untuk beberapa jenis investasi terdapat pasar aktif yang membentuk nilai pasar. Sehingga pasar aktif ini menciptakan nilai pasar yang dapat digunakan sebagai dasar penerapan dari nilai wajar. Sementara investasi yang tidak memiliki pasar aktif, dia menggunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya dalam mengukur suatu nilai investasi tersebut. Dan juga investasi berupa surat berharga yang biasanya dicatat sebesar biaya perolehannya. Jika tidak ada biaya perolehannya, maka investasi tersebut surat berharga dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya alias harga pasarnya. Dalam pengakuan hasil investasinya, semua hasil investasi jangka pendek yang berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai masuk ke bagian area pendapatan. Sementara dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal yang pencatatannya menggunakan metode biaya dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek masuk penerimaan kas, sementara penerimaan dari penjualan investasi jangka panjang masuk ke bagian penerimaan pembiayaan. Investasi diklasifikasikan menjadi 2, yakni ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Untuk yang jangka pendek diciri-cirikan sebagai berikut. Yang pertama, biasanya investasi tersebut bisa segera dijual belikan atau dicairkan. Yang kedua, investasi tersebut biasanya berisiko rendah. Dan yang ketiga, investasi ini ditujukan untuk rangka manajemen kas.
atau maksudnya dalam rangka jika diperlukan kebutuhan kas, maka investasi ini bisa dijual atau dicairkan. Contoh dari investasi jangka pendek di sini adalah deposito berjangka dan juga pembelian surat utang negara pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat dan pembelian sertifikat Bank Indonesia. Dalam investasi jangka panjang, ini terbagi lagi menjadi dua, yakni investasi permanen dan juga investasi non permanen. Dalam investasi permanen, ini dimiliki secara berkelanjutan, bukan untuk dijual belikan, tapi untuk dicari dividen dan juga pengaruh dalam jangka panjang bagi kelembagaan dan juga hubungannya. Contoh dari investasi permanen ada pada penyertaan modal pemerintah pada perusahaan negara atau daerah atau mungkin pada badan internasional dan juga lainnya. Dan ada investasi non permanen, yakni investasi jangka panjang yang dimasukkan untuk tidak dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen yang dilakukan antara lain dapat berupa pembelian obligasi atau surat jangka panjang, kemudian penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan oleh pihak ketiga, dan yang terakhir dana yang disisihkan untuk pelayanan kepada masyarakat. Yang terakhir ada kebijakan akuntansi utang atau kewajiban. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman terima atau saat kewajiban timbul. Kewajiban dapat timbul dari 4 hal, yakni pertama, adanya transaksi dengan pertukaran, yang kedua, adanya transaksi tanpa pertukaran sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan. Yang ketiga adalah timbul dari kejadian yang berkaitan dengan pemerintah, dan yang keempat adalah kewajiban yang timbul dari kejadian yang diakui pemerintah. Kemudian selanjutnya ada pengukuran kewajiban. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban yang masuk dalam bentuk valuta asing dicatat juga dalam bentuk rupiah. Penjabarannya menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Bagaimana pengukuran nilai nominal pada masing-masing kewajiban itu bisa dibilang di setiap posnya berbeda. Dari yang pertama contohnya dalam pengukuran kewajiban dari utang pada pihak ketiga, setelah pemerintah menerima hak atas barang, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk bayar barang tersebut. Kemudian untuk pengukuran kewajiban dalam utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Biaya bunga dapat berasal dari utang pemerintah, baik dari dalam maupun luar negeri. Kemudian selanjutnya ada utang perhitungan pihak ketiga. Pengukuran kewajiban dalam utang perhitungan pihak ketiga, dalam akhir periode pelaporan, saldo potongan yang belum disetor pada pihak lain dicatat sebesar jumlah yang harus disetorkan. Dan yang terakhir adalah bagian lancar utang jangka panjang. Yang akan dicatat ini adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kemudian selanjutnya ada penyajian dan pengungkapan hutang atau kewajiban. Utang pemerintah harus diungkapkan dalam bentuk daftar skedul utang secara terperinci untuk memberikan informasi yang lebih kepada pemakaiannya. Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi yang harus tercatat dalam cerita atas laporan keuangan ada jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman. Kemudian ada jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan juga jatuh temponya. Kemudian ada bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku, dan juga harus ada konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo. Untuk pembahasan terakhir, saya akan menjelaskan mengenai proses akuntansi, sistem akuntansi pemerintah pusat. Sistem akuntansi bendahara umum negara terdiri dari sistem akuntansi pusat, sistem akuntansi utang pemerintah dan hibah, sistem akuntansi investasi pemerintah, sistem akuntansi penerusan pinjaman, sistem akuntansi transfer ke daerah, sistem akuntansi belanja subsidi dan lain-lain, sistem akuntansi transaksi khusus, dan yang terakhir sistem akuntansi badan lainnya. SABUN menghasilkan laporan keuangan bendahara umum negara. Dalam pelaksanaan SABUN, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara membentuk unit akuntansi Bendahara Umum Negara yang terdiri dari unit akuntansi Bendahara Umum Negara Akuntansi Pusat, unit akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Penerusan Pinjaman,
Unit akuntansi pembantu bendahara umum negara investasi pemerintah, unit akuntansi bendahara umum negara utang dan hibah, unit akuntansi bendahara umum negara transfer ke daerah, unit akuntansi pembantu bendahara umum negara transaksi lainnya, dan yang terakhir unit akuntansi bendahara umum negara badan lainnya yang dilaksanakan oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Sistem akuntansi pusat dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pembendaharaan yang terdiri dari sistem akuntansi kas umum negara yang menghasilkan laporan arus kas dan neraca KUN, dan sistem akuntansi umum yang menghasilkan laporan realisasi anggaran dan neraca SAU. Pelaksanaan sistem akuntansi pusat melibatkan unit pemrosesan data sebagai berikut. Yang pertama, KPPN, yang kedua, Kanwil DJPBN, yang ketiga, Direktorat Pengelolaan Kas Negara, dan yang terakhir, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.